Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin ulama kiram, khusus Pak Rektor Profesor Tuan Guru Masmun, Wakil 2, Wakil 3, dan yang kita hormati sesepuh kita kelasnya, Pak dosen dan Pak Kahak hebat, Pak Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, dan serta moderator yang beriman, Bapak dan Ibu mahasiswa yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua saat insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur terhadap Ilahi Rabbuh yang pada hari ini telah mengenangkan kita semua dalam bersilaturahmi berwajah dalam rangka membangun cita-cita besar, membangun spirit mengawal peradaban yang selalu setiap peradaban itu dikawal oleh institusi pendidikan, di mana pada hari ini kita berkeinginan, kita bercita-cita UIN Mataram menjadi epicentrum pembangunan peradaban, dan cita-citanya dibangun sedemikian rupa secara sistemik, dan paling tidak amanah yang saya peroleh bahwa di UIN Mataram ini harus ditambah ke atas, paling tidak ada S3 tambahan untuk di pasca sarjana UIN Mataram ini, dan insya Allah kita kawal bersama, dan mudah-mudahan dengan adanya S3 tambahan ini akan memperkokoh UIN Mataram sebagai epicentrum atau pusat besar peradaban di wilayah Indonesia ini. Saat ini salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in, dan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah dengan ajarannya hingga kelak dia berjasa dan kita memperoleh syafaatnya. Bapak Moderator yang beriman, Bapak mengantarkan dan memerintahkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan penting mengenai merumuskan kembali studi Islam dan disipliner sebagai keilmuan pasca sarjana. Saya teramat sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa spanduk di depan ini baru dipasang tadi malam dan tidak dikomunikasikan dengan saya. Jadi saya harus bicara apa tak penting, kata Pak Rektor, yang penting silaturahmi, katanya begitu. Saya mencoba menyisir lewat sesuatu hal yang saya kira mudah-mudahan dia relevan, tetapi kalau tidak relevan pun ilmu cocokisasi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ibu dan Bapak, ketika kita bercerita tentang eksistensi perguruan tinggi, maka eksistensi perguruan tinggi sesungguhnya salah satunya adalah mengawal peradaban agar senantiasa pada poros yang baik dan benar dan secara berkelanjutan. Kata kunci keberlanjutan menjadi penting, sebab ketika kita mencoba menelaah, menelusuri, mengkaji hal-hal yang pada hari ini menjadi artefak-artefak, katakanlah di Mesir kita ketemu dengan piramida, di Yordania ketemu dengan kota Petra, di India kita ketemu dengan lembah Indus, di Meksiko kita ketemu dengan Machu Picchu, di Indonesia kita ketemu dengan Candi Borobudur. Kepala kita, logika kita tentu menyebut bahwa telah terjadi sebuah perkembangan peradaban yang teramat sangat dahsyat pada saat itu. Tetapi kemudian, kalaulah kemudian kita berpikir lanjutan, kemana artefak-artefak ini dan posisinya di mana? Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang saya banggakan, piramida kerap kali ditemukan di atas timbunan tanah. Petra pun sama, Machu Picchu sama, lembah Indus sama, kota gantung sama, termasuk Borobudur. Artinya ada sebuah pusat peradaban yang kemudian dia berhenti pada titik tertentu dan tidak ada pelanjutnya. Dia berhenti pada titik tertentu, bahkan kita mempercayai bahwa itu adalah pusat peradaban, tetapi kenapa kemudian ditinggalkan oleh orang? Ada dua asumsi yang berkembang. Asumsi yang pertama menyebut bahwa daerah tersebut ditinggalkan karena kena dengan pandemi.
kolera, malaria, atau COVID-19 seperti yang kita kenal hari ini, sehingga daerah itu disebut sebagai daerah kutukan dan kemudian ditinggalkan oleh orang. Tetapi hal berikutnya yang perlu kita cermati bersama, bahwa boleh jadi di saat itu tidak ada penerus-penerus orang yang memiliki kemampuan keilmuan yang setara, atau dalam bahasa lain, masyarakat di saat itu menyebut salah satu kekuatan eksistensi manusia adalah ilmu. Dan ketika ilmu dibagi, maka kekuatan dirinya akan berkurang. Ibu dan Bapak, dalam konteks kesejarahan kita menemukan bahwa banyak ilmu-ilmu yang dirahasiakan. Bahkan kitab-kitab kita mengajarkan, khususnya kitab Koping Ho, mengajarkan bahwa ada jurus-jurus rahasia yang berada pada kitab-kitab rahasia. Ketika ilmu itu dirahasiakan, kemudian tidak ada penerusnya dan selesai. Ibu dan Bapak belajar dari pengalaman sejarah peradaban bahwa buku-buku ternama itu dimiliki hak terbatas atau hak eksklusif atas anak-anak dari raja atau pangeran-pangeran. Tidak semua orang bisa bekerja, tidak bisa orang melihat, belajar secara sempurna, karena orang menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Dan ketika power itu dibagi, maka kekuatan kita akan berkurang. Padahal Ibu dan Bapak, agama kita mengajarkan bahwa kita hari ini mendalami ilmu. Paling tidak, menurut beberapa sumber, bahwa ilmu memiliki keunggulan dibandingkan dengan kebendaan atau harta. Yang pertama, bahwa ilmu itu kalau dibawa-bawa ringan, sementara kalau kebendaan atau harta kalau dibawa-bawa itu berat. Yang kedua, ilmu itu menjaga, sementara harta itu dijaga. Dan yang ketiga, yang selalu menjadi keyakinan kita bersama, bahwa ilmu harta kalau dibagi itu berkurang, sementara ilmu kalau dibagi itu bertambah. Maka pada hari ini kita ingin mengawal sebuah peradaban bangsa dengan membangun epicentrum. Dan Ibu Bapak, pendekatan yang kita bahas pada forum yang mulia ini adalah mencoba mendekati, mengenali kita, siapa kita dan mau bergerak kemana, lingkungan strategis kita bekerja seperti apa, metodologi yang akan dibangun, sehingga memperkokoh kita sebagai orang-orang atau agen-agen yang akan mengawal peradaban. Kita memulai dengan hal yang sederhana. Ibu dan Bapak, untuk mengawal sebuah spirit peradaban, tentu ada sebuah kaidah yang kita pegang sampai hari ini. Bunyinya sangat sederhana, mohon izin tidak diartikan secara tekstual. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Izinkan saya menggunakan kaidah-kaidah yang kontekstual, bahwa pengenalan terhadap diri itu menjadi bagian penting ketika kita ingin menjadi seseorang yang bermakna, baik dalam dimensi ketuhanan maupun dimensi sosial dan keindividuan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, untuk mengenali diri, siapa kita, sederhananya begitu, siapa kita, maka ada berbagai definisi yang menyebut kita. Saya, kita adalah manusia. Manusia menurut seorang filosof abad pertengahan disebut sebagai cogito ergo sum. Ini yang pernah dinyatakan oleh René Descartes. Dia bilang, aku berpikir maka aku ada. Ilmu biologi menyebut kita Homo sapien, bahwa kita adalah Homo sapien, makhluk yang berakal dan mampu bersosialisasi. Sehingga Ibu dan Bapak, kalau saya tanya Pak Direktur, Prof. Fahru Rozi, Anda Homo? Iya, makasih. Pengakuan yang sangat tulus saya kira. Kemudian ketika kita ketemu dengan rujukan-rujukan hasanah klasik, maka disebutlah manusia sebagai al-insan. Apa itu al-insan? Al-insan hayawanun natik, bahwa sesungguhnya
manusia itu adalah hewan yang berakal. Dari 3 definisi ini kita bisa mengambil esensi tentang manusia. Cogito ergo sum, homo sapien, al hayawanun natik, yang pada dasarnya menyebut bahwa eksistensi manusia bukan terletak pada wujudnya, tetapi bagaimana kemudian dia mendayagunakan sesuatu hal yang esensial pada dirinya, yaitu kemampuan akal. Sehingga tidak salah kalau kemudian saya harus mengutip sebuah pepatah Cina yang menyebut, apabila engkau ingin berkesejahteraan selama tahunan, maka tanamlah padi. Apabila engkau ingin berkesejahteraan selama puluhan tahun, maka tanamlah pohon. Dan apabila engkau ingin berkesejahteraan dalam keabadian, maka tanamlah orang. Yang ditanam di orang tentu saja adalah sesuatu hal yang esensial dalam dirinya, yaitu ilmu pengetahuan. Ibu dan Bapak, kalau kemudian kita merujuk pada hal yang lain untuk mengenali diri kita, maka kita ketemu dengan seorang filosof yang hidup sebelum sebelum Masehi. Kita mengenal Aristoteles. Dia bilang, siapa kita? Kita adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kita adalah perbuatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Dalam kata lain, kita adalah kebiasaan. Jadi ibu dan bapak, pada hari ini kita menemukan gaya sambutan, pidato, arahan dari rektor yang penuh dengan canda. Apabila kemudian dia naik ke podium tanpa canda, maka kita sebut bahwa itu bukan Prof. Masnun yang biasa, karena kita adalah kebiasaan. Merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Stephen Covey, bahwa kebiasaan dibangun atas 3 konstruksi. Konstruksi yang pertama adalah kemauan, konstruksi yang berikutnya adalah pengetahuan, dan konstruksi berikutnya adalah keterampilan. Ibu dan bapak, ada orang yang kebiasaannya, saya sebut Pak WR3, itu kebiasaan olahraganya lari setiap saat. Kalau diajak olahraga lari, karena bisanya cuma lari Pak. Diajak badminton kagak bisa, diajak golf kagak bisa, apapun nggak bisa. Jadi kebiasaan beliau sangat ditentukan oleh keterampilannya. Ada orang yang punya kebiasaan tidak mandi. Saya tidak ingin menyebut orangnya di sini, karena menurut ilmu pengetahuannya bahwa mandi tidak pernah mengubah apapun. Adakah di antara Anda yang menyebut bahwa mandi membuat Anda lebih ganteng? Coba cek di antara Anda, teman yang paling jelek suruh mandi 10 kali, tetap jelek. Jadi pengetahuan membentuk sebuah kebiasaan, termasuk kemauan orang. Ketika bercerita tentang knowledge, skill, dan effort, maka kata kunci untuk merekonstruksi kebiasaan, merubah orang adalah belajar. Sehingga ketika kita cerita tentang manusia dengan berbagai definisinya, maka hal yang paling substantif dari manusia adalah kemampuan dia belajar. Bahkan seringkali saya menyampaikan bahwa sepenting nilai yang teramat sangat penting belajar ini, sehingga saya selalu diingatkan oleh orang tua saya, bunyinya sangat sederhana, bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang, orang yang terpelajar adalah pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan, dan itu adalah Anda semua. Ibu dan bapak yang saya hormati, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, ketika kita cerita tentang belajar, maka tak salah kalau kemudian kita melihat diri kita, bahwa hari ini kita tengah menghadapi dunia yang disebut dengan dunia yang menurut ahli manajemen disebut dengan istilah VUCA. Ibu dan bapak, para mahasiswa yang budiman, kalau saya menyebut istilah seperti tadi cogito ergo sum, homo sapiens, silahkan cek di Google masing-masing ya, biar penyamaan persepsi.
bahwa hari ini kita tengah menghadapi sebuah dunia yang disebut dengan istilah VUCA. V yang pertama itu mewakili volatil, bahwa dunia hari ini adalah dunia yang serba bergejolak. Tidak ada yang pernah menyangka, tidak ada pernah menduga Taliban menguasai Afghanistan hanya dalam 3 minggu. Tidak pernah ada yang berpikir Rusia melakukan invasi terhadap saudara sebangsa sendiri, yaitu Ukraina. Semua serba bergejolak dan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun tiba-tiba harga minyak menjadi naik, minyak sawit tiba-tiba langka dan lain sebagainya. Maka dunia antisipasi terhadap hal-hal seperti ini menjadi penting. Berikutnya, untuk mewakili VUCA ada disebut dengan uncertainty, untuk mewakili huruf U, bahwa dunia hari ini tengah menghadapi ketidakpastian, uncertainty. Bahkan ada orang yang menyebut pada hari ini sesuatu hal yang paling statis itu adalah dinamika. Lawan katanya, hal yang paling statis adalah dinamika. Sesuatu hal yang tetap adalah perubahan, dan sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Maka kemampuan kita untuk membaca setiap dinamika zaman itu menjadi bagian penting. Berikutnya, untuk VUCA ini kita mewakili kata C untuk kompleksitas. Dulu zaman kita masih muda, saya seangkatan dengan Pak WR2, masalah stunting bukan sekedar masalah kontemporer, tetapi masalah dari dulu. Dulu waktu stunting melanda Indonesia, negara bilang bahwa anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Maka yang dilakukan oleh negara di saat itu, hadir negara memberikan gizi. Pada hari Jumat kami dikasih susu dan dikasih kacang hijau. Tak ada keributan. Hari ini ibu dan bapak, stunting diselesaikan dengan cara yang sama, ribut orang. Pilihannya kenapa susu, pilihannya kenapa kacang hijau dan lain sebagainya. Dan berikutnya, A-nya adalah untuk ambiguity. Ambiguity itu adalah sesuatu hal yang seolah-olah benar. Kan ibu bapak pernah dengar istilah hoax? Tentu pernah dengar. Kalau pertanyaan saya sederhana, apa asal kata hoax itu? Asal kata hoax silahkan cari di Google, itu hokus lupus, atau dalam bahasa kita simsalabim atau abrakadabra. Dulu model-model seperti ini dibangun sedemikian rupa oleh Hitler di saat menganeksasi Eropa. Jadi bahwa sebuah kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka itu adalah kebenaran. Ibu dan bapak, kita tak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Sebab kita pada hari ini memiliki kemewahan informasi yang luar biasa, sehingga kita tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Untuk hoax ini contoh yang paling gampang ketika saya menggambarkan kelakuan Pak Rektor. Jadi Pak Rektor ini adalah orang yang harus diawasi secara melekat. Tidak cukup pengawasan malaikat, tetapi pengawasan melekat. Karena dia punya luka yang membekas di istrinya. Sudahlah. Istrinya bilang bahwa bapak itu orang yang patut dicurigai, katanya begitu. Satu hari ibu dan bapak, Pak Rektor ini bilang, saya mau melakukan kejahatan dalam konteks kesetiaan. Teman-temannya pada mafhum, bukan mafhum karena nggak enak aja kan, bawahan. Ke Pak WR2 bilang, kalau nyonya telepon, tolong bilangin ana lagi tidur. Beres. Kemudian ingat lagi WR3 yang suka dikontak sama istrinya untuk pengawasan melekat itu. Pak WR3, kalau nyonya ana telepon bilang lagi tidur. Ke Pak Direktur juga sama. Ceritanya kejahatan berlangsunglah. Istrinya telepon ke Pak Masnun, kagak diangkat. Udah mulai panik. Feeling seorang perempuan tentu dalam. Tetapi untuk meyakinkan sesuatu hal, maka dia perlu mengklarifikasi atau tabayun dalam bahasa kita.
teleponlah WR1. Suamiku di mana? Izin bu, Nyai lagi tidur. Oh pantas tadi gak angkat, diangkat lagi tidur. Kemudian di pikiran ibunya, ini WR1 jangan-jangan kong kaling kong. Saya coba tanya ke WR3, WR2 tadi. WR3 ditanya tidur, direktur pasar tanah tidur. Maka benar itu tidur menurut istri dari Pak Masnin. Kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara sistematis itu adalah kebenaran, dan itu adalah fungsi yang tengah kita alami hari ini ketika kemewahan informasi terjadi. Saya baca Tribun Timur, itu yang menang di Ukraina itu Rusia, tetapi ketika baca yang lain, yang menang itu adalah Ukraina. Mana yang benar kita nggak tahu. Maka ibu dan bapak, ketika segala sesuatunya berhimpun menjadi sebuah norma-norma yang penuh dengan ketidakpastian, maka kata kunci berikutnya, kemampuan kita untuk melakukan memilih dan memilah kata, memilih dan memilah data menjadi informasi, itu menjadi bagian penting. Sehingga banyak orang yang menyebut bahwa kemampuan orang pada saat ini yang paling substantif di saat belajar yaitu kemampuan adaptasi. Karena saya pakai dua mic, izin saya turun ke bawah. Adaptasi itu, ibu dan bapak, kalau kita merujuk pada sebuah konsep yang dikembangkan oleh Charles Darwin, seorang bapak revolusi, dalam bukunya The Origin of Man, dia bilang bahwa semua makhluk di dunia ini akan punah. Kullu, tanpa istisna, no exception. Semua makhluk di dunia ini akan punah, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali mereka yang mampu beradaptasi. Kata kuncinya beradaptasi. Ibu dan bapak, ketika kita belajar pada Einstein bilang bahwa orang atau makhluk yang paling pintar di dunia ini bukan mereka yang berhitung cepat, mampu menghitung cepat atau menghafal jutaan nomor telepon di kepalanya, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu beradaptasi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan di dalam hal yang lain dalam konsep pendidikan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan dinamika zamannya, sebab apa yang kau alami beda dengan yang dialami oleh anakmu. Kata adaptasi ini menjadi penting, dan kemampuan kita untuk ikut adaptasi itu menjadi salah hal yang esensi dalam proses pembelajaran. Kita tidak boleh usang di dalam memahami sebuah dinamika keilmuan, karena kalau Anda usang, maka Anda akan teralienasi pada sebuah dinamika zaman, dan kemudian Anda hanya akan menjadi seorang penonton. Ibu dan bapak, ada arus besar yang pada hari ini terjadi. Karena lagi di foto, senyum dulu. Ibu dan bapak, arus besarnya adalah arus perubahan. Saya ingin menyampaikan, jangan sekali-kali melawan arus. Ibu dan bapak, kalau Anda tengok. Ketika Anda melihat sebuah sungai besar, ada arus besar. Arus besar tentu pakai gravitasi ya, dari atas ke bawah. Anda perhatikan, di setiap sudut-sudut atau pojokan kiri dan kanan dari sebuah sungai, itu selalu ada aliran yang melawan arus. Itu alaminya begitu. Ketika ada arus besar, maka sampingnya itu bergeser. Sama halnya ketika jatuh air di genteng, itu selalu ada yang naik. Makanya gentengnya nggak apa-apa kok bocor, itu karena ada air yang naik. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, ketika air ini menolak arus besar, kemudian dia akan membentuk sebuah pusaran-pusaran di samping sungai itu. Dan tahukah Anda, pusaran-pusaran di samping itu apa, tempat apa? Itu adalah tempat sampah. Maka pada hari ini, mau tidak mau, seorang mahasiswa, seorang terpelajar adalah seorang yang senantiasa berada pada dinamika dan arus zaman. Sengaja saya pindah-pindah biar ngerepotin yang pegang kamera. Ibu dan bapak, arus besar tadi ya. Nah, ini kadang-kadang kalau habis bercanda lupa apa yang diomongin tadi. Tapi manusiawi itu. Jadi ibu dan bapak, secara prinsip saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita
Kalau ingin menjadi seseorang yang bermakna, maka dalam bahasa Sunda, izinkan saya untuk menyampaikan, karena kebetulan saya orang Sunda. Orang Sunda punya falsafah yang sangat sederhana. Kalau Anda ingin hidup bermakna, maka Anda harus hidup ngindung tawaktu ngabapa kajaman, ngigelan zaman, kernigelkeun zaman. Tak perlu khawatir, bahkan kalau Anda ingin hidup bermakna dalam dinamika waktu, maka Anda harus hidup beribukan waktu, berayahkan zaman, menari bersama zaman untuk menarikan zaman, menguasai teknologi untuk memanfaatkan teknologi pada ruang-ruang kebaikan. Ibu dan Bapak, teknologi kalau kita bayangkan selayaknya pistol, tergantung man behind the gun. Pistol apabila digunakan oleh seorang yang jahat, maka pistol itu bisa jadi jahat. Dan pistol apabila digunakan oleh polisi yang baik, maka dia akan baik. Sama halnya dengan teknologi. Teknologi sekarang hadir luar biasa, sampai dengan artificial intelligence, kemudian mixed reality, augmented reality. Saya menghindari menyebut metaverse karena itu adalah judul merek dagang. Itu hadir. Ibu dan Bapak, dulu ada protes wayang. Wayang digunakan oleh seorang waliullah untuk menggunakan wayang sebagai media penyebaran agama, dan itu diprotes bahwa wayang bukan bagian dari budaya muslim. Saya tidak ingin mengomentari tentang pernyataan ini, tetapi pada hari ini saya ingin menyebut bahwa wayang pada saat itu adalah teknologi media yang paling terkemuka dan dicintai oleh masyarakat banyak. Pada hari ini media yang disukai dan dicintai oleh masyarakat banyak adalah YouTube, TikTok, apalagi, dan kawan-kawan. Apakah kemudian kita tidak boleh menggunakan YouTube karena itu bukan budaya muslim? TikTok dan lain sebagainya. Amanat dari para pembawa nilai-nilai ajaran agama ke Republik ini, kuasai teknologi yang paling kontemporer, gunakan itu untuk kebaikan. Saya tidak ingin menyebut apakah barang ini adalah barang budaya muslim atau tidak muslim, sebab sebuah produk peradaban tidak boleh lagi dilabeli dengan sebuah agama. Dia menjadi sebuah produk peradaban yang harus diarahkan pada arah-arah yang berorientasi pada agama, tanpa harus menyebutkan agama secara eksplisit. Pada hari ini saya ingin mengajak pada ibu dan bapak untuk senantiasa belajar secara terus-menerus, karena dengan belajar kita menemukan hakikat seorang manusia yang sesungguhnya. Bukankah orang tua kita pernah berkata bahwa dari hidup kita belajar dan dari belajar kita hidup. Proses berhentinya belajar itu adalah kematian hakiki dari seorang manusia, karena mandatori yang diberikan oleh Rasulullah terhadap kita adalah belajar dari mulai buayan bayi sampai dengan nafas di ujung hayat kita. Saya ingin menyampaikan, memotivasi buat para dosen bahwa kalau Anda berhenti belajar, itu adalah kematian hakiki dari profesi kita. Boleh berhenti belajar karena pada dasarnya dari belajarlah kita menemukan siapa kita, apa yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita mencanangkan ingin menjadi insan yang paling baik, khairun nas, yang kemudian disebutkan sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi sesamanya, itu akan terwujud apabila kita selalu update dalam ruang keilmuan kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar lapor ke Pak Rektor, ke Pak Direktur Pasca. Saya bilang posisi saya ngantuk dan ngantuk berat. Tetapi ketika pegang mic lain cerita, kok semangat ya. Oke.